Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Badara dari kelas 11 IPS 1. Pertama-tama saya mengucapkan banyak mohon maaf kepada Bu Ani dan Mas Brandon karena rambut saya yang panjang ini. Jadi selama masa pandemi ini saya tidak memangkasnya, sama pun tidak sekali memangkasnya. Jadi ada faktor atau unsur keselamatan tersendiri. Insya Allah pada minggu ini saya akan memangkas rambut ini. Terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia merupakan suatu pergerakan yang melawan penjajah namun tidak secara fisik, yaitu tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan atau melaksanakan peperangan, namun melawan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi maupun budaya. Nah, pergerakan nasional Indonesia itu memiliki dua faktor, yaitu faktor eksternal atau faktor luar negeri dan faktor internal atau faktor dalam negeri. Faktor eksternal, pada dulu bangsa-bangsa Asia itu ada imperialismenya. Nah, hal inilah yang menguatkan nasionalisme bangsa Indonesia ini meningkat. Nah, yang kedua yaitu faktor internal, yaitu faktor dari dalam negeri. Nah, faktor ini tergantung pada masyarakat pada Indonesia itu yang tidak terima atau ya seperti inilah, dijajah itu tidak enak, sehingga rasa nasionalismenya itu tinggi, memunculkan berdirinya pergerakan nasional Indonesia ini. Maka dari itu, pergerakan nasional Indonesia itu memunculkan banyak organisasi. Ya, antara lain yang pertama, yang paling awal sendiri itu adalah organisasi Budi Utomo. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Yang ketiga ada Indis Partits. Yang keempat ada Partai Nasional Indonesia. Yang kelima ada Serikat Islam. Nah, organisasi tersebut itu menurut saya tujuannya itu untuk memerdekakan Indonesia, namun secara dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, dalam hal ini saya akan membahas satu persatu. Antara lain, yang pertama, organisasi yang paling pertama kali adalah organisasi Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern yang ada di Indonesia pertama kali, didirikan pada 20 Mei 1908. Nah, Budi Utomo ini digagaskan oleh Dr. Wahidin dan didirikan oleh Dr. Suitomo dengan para pelajar Stovia. Jadi Budi Utomo itu secara singkat itu penjelasannya, para pelajar Stovia itu berkumpul menjadi satu, mendirikan organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya, yaitu memerdekakan Indonesia. Namun Budi Utomo itu merupakan salah satu organisasi tidak dalam bidang politik, hanya dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak sekali pengaruh yang positif terhadap Indonesia dengan berdirinya Budi Utomo ini. Banyak sekali ada pengaruhnya. Yang pertama, pengaruhnya menjadikan pelajar itu terkumpul dalam satu organisasi dan menyuarakan pendapatnya, sehingga menambahkan kecerdasan. Yang kedua, menjadikan para pelajar ini terciptanya rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Yang ketiga, menjadikannya bangsa Indonesia ini menjadi lebih cerah kemerdekaannya karena organisasi tersebut. Jadi Budi Utomo itu merupakan salah satu organisasi yang pelajarnya itu banyak dari manapun, ada dari pelajar kesenian, ada dari pelajar sekolah kesenian, ada dari sekolah menengah kejuruan. Jadi campur satu, tidak ada hal-hal yang mungkin biasanya itu dari satu sekolah itu, wah ini sekolah mana, ini kejuruan, itu tidak ada. Jadi harus satu menjadi satu. Nah, bagusnya organisasi Budi Utomo itu menjadikan para pelajar itu termotivasi untuk meningkatkan nasionalisme dan patriotisme. Maka dari itu Budi Utomo merupakan salah satu organisasi yang terbaik pada masa itu. Yang kedua ada Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam. Serikat Islam ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905. Serikat Islam didirikan oleh Haji Samanhudi yang pada dahulu namanya adalah Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam merupakan organisasi perkumpulan para pedagang Islam di Indonesia yang menentang para orang asing yang masuk untuk merebut perekonomian pada masa penjajahan Belanda dahulu. Nah, pada dahulu orang asing tersebut masuk untuk merebut perekonomian, terutama merupakan orang etnis Tionghoa yang pada dahulu sampai sekarang pun orang etnis Tionghoa
etnis Tionghoa ini merupakan salah satu etnis yang bisa dibilang pintar dalam masalah ekonomi atau penjualan. Nah, dari hal ini, orang masyarakat pribumi menyuarakan pendapatnya atau keresahannya dengan menciptakan organisasi Serikat Islam ini supaya perekonomian Indonesia berjalan lebih dengan baik dan lebih dengan tidak mencampur tangani orang asing. Nah, Serikat Dagang Islam punya beberapa pengaruh positif terhadap Indonesia. Yang pertama adalah Serikat Islam menjadikan perekonomiannya menjadi stabil. Perekonomian Indonesia menjadi stabil karena perekonomian ini dapat dilaksanakan oleh masyarakat pribumi tersendiri. Yang kedua, banyak peraturan atau perundang-undangan yang diciptakan pada masa itu supaya orang asing atau etnis Tionghoa tidak dapat mengambil alih lagi. Organisasi yang ketiga adalah Indisch Partij. Indisch Partij merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1912 yang sebelumnya merupakan terusan dari organisasi Indisch Bund, merupakan organisasi campuran oleh orang Asia dan Eropa. Nah, pada waktu itu, Indisch Bund merupakan organisasi politik yang didirikan oleh Deusdeker pada tahun 1898 dan dibantu oleh Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangkukusumo. Nah, pada waktu itu Deusdeker pernah mengatakan supaya Indonesia merdeka tersebut, kita harus melakukan atau mendirikan organisasi politik murni agar para penjajah Belanda itu merasa ketakutan. Nah, alhasil dulu pada berdirinya Indisch Partij pada tahun 1912 yang didirikan oleh Deusdeker, Dr. Cipto Mangkukusumo dan Ki Hajar Dewantara, para penjajah Belanda sangat ketakutan karena ini merupakan organisasi politik murni. Alhasil penjajah Belanda mengasingkan ketiga benda tersebut. Pengaruh berdirinya Indisch Partij ada beberapa hal, yaitu pengaruh positifnya. Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan masyarakat Indonesia dengan bumi putra agar terjalin kedudukan yang kuat. Menstabilkan taraf ekonomi atau menstabilkan pada bidang ekonomi supaya dapat lebih meningkatkan taraf kehidupan. Yang ketiga, menyebarkan ajaran pro-Hindia oleh masyarakat Indonesia. Jadi, Indisch Partij ini merupakan suatu organisasi politik yang banyak menyimpan pengaruh positif terhadap bangsa Indonesia. Organisasi yang keempat adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi yang didirikan pada tahun 1908 oleh para pelajar yang berada di luar negeri, yaitu tepatnya berada di negara Belanda. Nah, organisasi tersebut bertujuan lebih utamanya untuk menyelenggarakan pertemuan sosial pada jenjang waktu tertentu untuk menyuarakan pendapat. Nah, sesakalipun organisasi tersebut mengundang atau ada orang Belanda yang berada di sana. Nah, organisasi ini dulu namanya bukan Perhimpunan Indonesia, namun namanya Indisch Vereniging. Nah, tahun 1922, nama Indisch Vereniging itu berubah menjadi nama Perhimpunan Indonesia. Di dalam nama tersebut ada salah satu kosakata Belanda. Namun dengan berjalannya waktu, nama Perhimpunan Indonesia tersebut berubah menjadi Perhimpunan Indonesia saja sampai waktu tersebut. Organisasi yang kelima adalah Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia didirikan pada tanggal 4 Juli 1927. Partai Nasional Indonesia ini didirikan oleh Insinyur Soekarno, Insinyur Arwani, Dr. Samsi, dan Dr. Cipto Mangkukusumo. Partai Nasional Indonesia ini didirikan karena dilatar belakangi oleh masalah sosial politik. Pada waktu itu ada masalah yang dilakukan secara keji, yaitu pemberontakan PKI yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, Partai Nasional Indonesia ini dulunya pada tahun dulu bernama Perserikatan Nasional Indonesia. Namun pada tahun 1928 diganti menjadi Partai Nasional Indonesia yang merupakan salah satu organisasi
yang didirikan oleh pemimpin presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Partai Nasional Indonesia memiliki banyak pengaruh positif terhadap Indonesia. Salah satunya adalah pemikiran kepada masyarakatnya. Pemikiran apa? Pemikiran mengenai persatuan, kesatuan, dan hal yang memajukan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Hal tersebutlah yang menjadikan organisasi Partai Nasional Indonesia ini menjadi salah satu organisasi yang penting untuk melaju ke proses kemerdekaan. Itulah serangkaian pengertian dan pengaruh organisasi terhadap Indonesia. Jadi kesimpulannya itu, Pergerakan Nasional Indonesia secara singkat adalah pergerakan atau masyarakat pribumi melawan penjajah, tetapi tidak secara fisik atau tidak secara menggunakan senjata atau peperangan, namun secara bidang, yaitu bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi terima kasih telah mendengarkan serangkaian yang telah saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ani dan Mas Brandon. Semoga dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.